Nama akan disamarkan untuk menjaga privasi, dan tidak akan disertakan media berupa foto untuk menjaga privasi pemilik kos, dan penghuni lainnya. Sebetulnya cerita ini bisa dibilang pengalaman unik yang berkaitan dengan mistis. Ini membuatku berpikir bahwa, wah, ternyata mereka benar-benar berdampingan dengan kita. Sekitar pertengahan tahun lalu, aku merantau dan harus tinggal di kos-kosan. Waktu itu ibuku berpesan, kalau aku harus dapat kos yang satu rumah dengan pemiliknya. Mungkin karena ini pertama kalinya bagiku untuk merantau dan hidup sendiri, jadi ibu sedikit khawatir. Tak lama, menjelang ospek, berkelilinglah aku bersama seorang teman ke daerah di sekitaran kampus untuk melihat-lihat. Tiba-tiba aku melihat sebuah rumah kos bercat merah, dengan banyak tanaman dan berbagai macam bunga warna-warni di halamannya. Saya pikir nyaman sekali kelihatannya. Suasananya memang sejuk, terlebih karena memang lokasinya di Bandung Atas yang terkenal berhawa dingin. Masuklah aku untuk bertanya-tanya. Aku bertemu dengan seorang wanita parubaya yang sangat keibuan dan ramah. Ternyata pemiliknya ini tinggal di tempat itu juga, bersama dengan suami dan ayahnya. Ku pikir, wah sepertinya masuk kriteria ibuku. Pemiliknya pun sangat antusias ketika menyambutku. Dan kulihat, interior kamarnya lumayan nyaman. Akhirnya kuputuskan untuk kos di tempat itu. Hari ospek pun tiba. Kebetulan, di sekitar kampusku ini ada dua kampus lainnya juga. Ketiga kampus ini masing-masing hanya berjarak sekitar 300 meter. Tapi saat itu kondisinya, yang menghuni kosanku ini hanya mahasiswi dari kampusku, dan kampus B. Artinya tidak ada yang berasal dari kampus C. Saat aku mulai kos di situ, ada 3 mahasiswa baru, 2 orang dari kampusku, termasuk aku, dan 1 lagi mahasiswa baru di kampus B. Teman satu kampusku ini, sebut saja namanya Vivi. Ceritanya, Vivi ini tinggal di kamar lantai bawah, sementara aku di lantai atas. Dan kebetulan, saat itu kampusku ospek duluan, jadi selama aku ospek penghuni yang lain masih di rumah masing-masing karena memang sedang libur semester. Ospek kampusku ini mengharuskan para mabanya datang jam 3 subuh. Kegiatan akan berlangsung sampai jam 5 sore, dan sepulang ospek kami masih harus menyelesaikan tugas yang seabrek, lalu keesokannya harus kembali berangkat jam 3 subuh lagi. Itu membuat aku tidak tidur selama 5 hari ospek. Tapi ada beberapa hal ganjil saat aku tengah mengerjakan tugas di malam hari. Di hari keempat ospek, kamar Vivi yang semula lampunya menyala tiba-tiba mati. Itu membuat kondisi di bawah sangat gelap. Pemilik kosku jarang keluar dari ruangan miliknya, selain kondisi lantai bawah yang gelap, di lantai atas pun sama gelapnya. Hanya lampu kamarku yang menyala pada saat itu. Aku pun mengirimkan pesan pada Vivi, menanyakan sedang di mana dia sekarang. Vivi menjawab bahwa ia menginap di kamar kos teman satu kelompoknya. Itu membuat, hanya aku sendiri penghuni kos-kosan malam hari itu. Tanpa menghiraukan, aku kembali mengerjakan tugas. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat sedang menulis, tiba-tiba, aku mendengar seperti ada yang naik tangga. Kalian tahu kan, suara sandal ketika menyentuh lantai. Suaranya sangat jelas. Tapi saat itu aku tidak berpikir negatif. Aku hanya berpikir mungkin bapak kos ingin mengambil sesuatu di lantai atas. Tapi anehnya, suara itu muncul lagi sekitar jam setengah 1 malam. Kali ini suaranya jadi aneh. Seperti ada yang sedang berlarian di tangga. Suaranya nyaring dan lumayan mengganggu konsentrasiku. Akhirnya kupilih untuk mendengarkan lagu lewat earphone. Keesokan harinya, setelah merampungkan rangkaian ospek, aku duduk sembari minum teh di ruang tamu. Tiba-tiba ibu kos duduk di kursi seberangku, dan mengajakku berbincang ringan. Saat tengah berbicara denganku, tiba-tiba pandanganku teralihkan pada beberapa butir tulang ayam yang entah kenapa tergeletak di lantai, dekat kaki kursi yang tengah diduduki ibu kos. Karena saking penasarannya mengapa ada tulang ayam di lantai, aku sedikit mengedip-kedipkan mataku, takut-takut salah lihat. Tapi tiba-tiba ibu kos bertanya, "Kenapa, Sa?" Aku sedikit terperanjat karena kaget. Di sisi lain, aku juga bingung harus menjawab apa. Aku takut jika ternyata tulang ayam itu semacam sajen yang sengaja diletakkan di sana, dan jika ku tanyakan takutnya akan menyinggung ibu kos. Tapi rasa penasaranku membuatku mengesampingkan perasaan itu dan langsung bertanya, anu Bu, itu apa ya Bu?" Ibu kos tersenyum aneh padaku. "Nak, kamu bisa lihat ya?" "Hah?
pikirku. Lihat apa dulu nih? Aku mulai bingung. Maksudnya gimana ya Bu? Tanyaku hati-hati. Tunggu, kamu nggak penakutkan? Enggak ya, makin sini makin aneh saja pertanyaan ibu kos. Itu membuatku semakin penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Enggak kok Bu. Memangnya kenapa ya? Enggak kok, ibu cuma mau ngasih tahu, kalau rata-rata penghuni kos ini tuh punya indera keenam. Termasuk Vivi. Makanya ibu tanya sama kamu. Waduh, perasaanku mulai tidak enak. Kalau itu, saya gak punya Bu. Aku tertawa di situ. Masa sih nak? Tapi ibu lihat kamu anaknya peka loh. Kamu merasa nggak, lagi ada sesuatu di dekat kamu? Apalagi ini ya Tuhan, aku serasa tengah naik roller coaster. Ibu kasih tahu, tapi kamu janji gak boleh takut ya? Iya enggak Bu. Di lututmu lagi ada anak kecil bergelayut. Anaknya lucu, namanya Lily, usianya 2 tahun. Jantungku serasa mau copot dari tempatnya. Tanganku refleks memegang kedua kakiku. Masya Allah, cobaan macam apa ini? Belum cukup sampai situ, ibu kos melanjutkan ceritanya. Kamu tahu nggak, Lily ini yang nemenin kamu selama ospek. Dia kasihan lihat kamu sendirian. Makanya Lily sering naik ke atas dan nungguin kamu ngerjain tugas-tugas kampus. Bisa kalian bayangkan gimana rasanya jadi aku? Terjawab sudah suara langkah kaki di tangga malam itu. Aku terdiam, bingung harus memberikan ekspresi bagaimana. Akhirnya, perbincangan kami sore itu berakhir, dengan informasi dari ibu bahwa memang ada 3 anak kecil yang tinggal di sana. Dan aku pun pasrah. Aku bilang tidak apa-apa selama tidak menggangguku. Seminggu setelahnya, kampus mulai kembali masuk, dan penghuni kos yang lain berdatangan. Ada satu tetangga kosku yang dekat sekali dengan ibu kos. Panggil saja Mbak Rara. Mbak Rara ini saking dekatnya, ia sudah seperti anak kandung ibu. Pagi itu, aku mendengar suara Mbak Rara sedang makan di lantai bawah. Tapi tiba-tiba ada suara anak kecil. Aku bertanya-tanya, siapa yang berkunjung pagi-pagi begini? Tak berselang lama, aku bersiap berangkat ke kampus dan menuruni anak tangga. Aku masih mendengar suara anak itu. Mbak Rara terdengar berkata, "Kak, itu Bu Sasa. Udah kenalkan, kenalan yuk." Kakak siapa sih? Pikirku, apa mungkin adiknya Mbak Rara ya? Tapi kenapa memanggilku dengan sebutan ibu? Saat aku turun, begitu terkejutnya aku ketika melihat ternyata yang berbicara dengan Mbak Rara adalah ibu kos. Tapi, dengan suara dan bahasa tubuh yang berbeda. Suaranya berubah jadi seperti suara anak kecil, dan bahasa tubuhnya pun berubah seperti anak usia 8 tahun yang sedang gemas-gemasnya, genit, dan tidak bisa diam. Aku sangat terkejut, tapi kusembunyikan ekspresi terkejutku karena takut membuat canggung suasana. "Hai, panggil aku kakak," ucapnya. Ini kakak, kamu udah dengarkan dari ibu kalau di sini ada 3 anak. Mereka biasa masuk ke ibu kayak gini. Kamu gak usah takut, mereka baik-baik kok." Kurang lebih seperti itulah perbincangan kami di pagi hari itu. Setelahnya, aku jadi sering bertemu dengan kakak ini, karena memang dia yang paling sering memasuki tubuh ibu. Awalnya aku tidak percaya, aku pikir, apa mungkin ibu berkepribadian ganda? Untuk membuktikannya, suatu hari aku pernah berbincang dengan kakak. Aku bilang, kalau aku sedang berselisih paham dengan temanku. Pada saat itu, memang aku sedang ada sedikit salah paham dengan sahabat SMA aku itu. Anehnya, kakak ini bisa tahu nama temanku tanpa aku beritahu. Sekalipun aku tidak pernah curhat tentang temanku ini, dan dia bisa menyebutkannya dengan benar. Aku tahu ini terdengar tidak normal. Tapi sampai sekarang aku masih tinggal di kos itu dan masih sering berbincang dengan 3 anak-anak ibu, hanya jika mereka sedang masuk ke tubuh ibu. Dan ternyata, seisi kosan tahu tentang hal ini. Malah tak jarang, jika kami sedang rapat untuk sharing tentang keluhan, dan saran juga kritik satu sama lain, mereka sering hadir di tengah-tengah kami. Jujur, tak ada rasa merinding atau takut sedikit pun. Aku merasa semuanya seperti normal dan aman-aman saja. Sejauh ini, mereka tidak pernah menampakkan dalam wujud aslinya, tak pernah menggangguku, ataupun hal-hal tidak diinginkan lainnya. Jadi, sepertinya aku bisa menerimanya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar bawah ya. Yang belum mampir ke channel ini, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.